Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kami mohon dukungannya. Allah oleh karomah barokah seluruh ahli silsilah TKM Suryalaya yang digenggam oleh Hadratus Syekh pada zaman, kita semua dikuatkan, disehatkan, disempatkan hadir di Madrasah Al-Muhaimin 1 ini dalam rangka melaksanakan amaliyah tercinta kesucian jiwa Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan barokah karomah dikocorkan khusus kepada seluruh bait umumnya kepada kita semua. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in atau tabi'in, aulia Allah sampai kita sekalian. Para wakil talqin yang saya banggakan, para ustaz, ikhwan, akhwat rahimahullah. Sekitar 2 tahun ke belakang saya sohbah kepada sahabat dan menerima kalam suci beliau untuk kita semua, yakni beliau menyampaikan waktu itu ada ikhwan yang curhat nganggo bahasa Sunda. Dauhan para sahabat niatkeun manakiban teh tatamba. Nartos tatamba naon Bu? Niatkan manakiban itu untuk berobat. Koma tatamba tina naon? Jadi niat nambaan diri, 2 niat nambaan keluarga, 3 niat nambaan usaha. Kita bicarakan khidmat ilmiah ya ini saya. Jadi mari sabda suci ini kita laksanakan setiap kita, apakah mengadakan mengadakan manaqib di rumah sendiri atau berangkat manaqib di tempat orang lain. 1 niat apa Bu? Pak? Hiji niat nambah naon? 1 niat mengobati diri sendiri. Yang kedua niat mengobati keluar. Yang ketiga niat mengobati usaha. Saya ulangi supaya napal ya. Hiji namaan diri, 2 namaan keluarga, 3 nambaan usaha. 1 niat mengobati diri sendiri, 2 niat mengobati keluarga, 3 niat mengobati usaha. Sudah punya kita alat. Maka pentingnya khidmat ilmiah di sini. Apakah beda sebuah pekerjaan diniatkan dengan tidak? Beda, masalah. Orang yang tahu ilmunya dengan yang tidak sama tidak? Tidak sama. Derajatnya beda. Percepatan hasilnya beda. Makanya penting ada khidmat ilmiah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama, sambil ngagayem arah ketuduh balik nyampe, niatkan mengobati diri sendiri. Itu masih ada ujungnya. Sabda Abah tadi, Abah mah dimimiti apa Abah Anom, dimimiti apa Suryalaya, dimimiti milu manakiban nepi ka ayeuna. Abah mah niat manakiban teh nambaan diri. Coba tuh 90 tahun Abah. Mulai Abah pergi dari Sirna Rasa ke Suryalaya manakiban, tidak lain-lain. Abah mah niat mengobati diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pokok kita niat mengobati diri sendiri. Karena diri ini banyak penyakitnya. Diri ini banyak masalahnya, betul?
Abah menyatakan di luar itu tidak ada masalah. Masalah yang paling besar di dalam diri kita. Contoh, ini penyakit. Kenapa Nabi sampai berdoa seperti ini? Sabda Abah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya aku diberikan kemampuan untuk mencintaimu. Itu yang memohon, yang berdoa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua, ya Allah, abdi nyuhun ke kakiatan ka Gusti supados abdi tiasa cinta ka jalmi-jalmi nu mencintai salira. Nu katilu, ngerti kan bahasa Sunda? Pak Daryoto sudah lama di sana ngerti ya. Yang ketiga, ya Allah, didoakan kanjeng Nabi ini yang sudah lama oleh Abah disampaikan, aku memohon berikanlah kepadaku kekuatan supaya aku mencintai apa saja yang dengan apa saja itu mendekatkan aku cinta kepadamu. Abah bertanya, kunaon Nabi nepi ka ngadoa juga iya. Kenapa Nabi memohon supaya Allah memberikan cinta kepada Allah? Sabab karena cinta kepada Allah itu sulit. Kebanyakan kita lebih cinta karena nafsu, karena syahwat, karena urusan dunia. Betul apa betul? Betul. Maka nggak henti-henti diminta. Bapak Ibu. Nah, mari kita sportif sama diri sendiri. Kalau kita masih mencintai syahwat, mencintai duniawi, mencintai maeroh, tahu maeroh? Koream. Apa Bu? Males. Itu penyakit. Takut diobahan. Maka niatkan dari rumah masing-masing. Termasuk saya niat ceramah. Dari semenjak dengar sabda suci itu, niat mana kia bang naik yang pokok mau mengobati diri saya. Apa penyakit saya? Yang tahu saya sendiri. Ibu bapak malah apa penyakit saya? Saya gitu apa penyakit dirinya? Saya mau apa? Diri masing-masing. Dan tidak perlu tahu urusan penyakit hati orang lain. Untungnya, lamun ningali kehadian nu lain, mah kudu eta mah dicontohkeun ku Nabi, dicontohkeun ku pangresa Abah aos. Ketika pangresa Abah bermaulid berulang tahun ke-77, sudah pada ngumpul para wakil tadi. Ada Ikhwan dari Jakarta apa dari mana? Itu bawa sop buah, segede itu tuh, yang merah itu, setermos itu tuh, merah. Apa itu? Abah ini saya membuat sop buah buat Pak Iwan. Nah, sok bagikan langsung. Nanti wadahan. Sop buahnya itu ada apel, ada pepaya di dalamnya. Kan di depan para sahabat dan para Iwan tuh ada buah-buahan juga. Para sahabat di pinggirnya Ki Soleh sebelah kanan, saya sebelah sini. Pangrasa Pak Kiai Soleh, Muhtar Hujatul Arifin, ya berinovasi. Setelah sop buah dipegangnya sampai kepadanya, di hadapan beliau itu ada pisang, cau pisang itu pada yang diambil si pisang itu, dibuka oleh Pak Kiai Soleh, dipotong-potong pakai sendok, dicampurkan ke sop buah, digocek-gocek terus dimakan. Enak juga Pak. Apa kata Pak? Ini saya campurin pisang ke sop buah. Oh gitu. Apa yang dilakukan Abah? Hari itu alus perlu diturutan. Abah juga ngikutin Ki Soleh. Mengambil apa? Pisang sama dipotong-potong dimasukkan. Benar. Kita ulangi. Tidak penting kita melihat keburukan orang. Kalaupun terlihat, pura-pura tidak terlihat. Ada ilmu. Dulu saya sebelum terbimbing sama Abah, kalau lihat kesalahan orang teh dihajar terus di panggung teh. Enggak. Dulu di pengalaman saja. Semester 2, saya berarti usia 20 tahunan, belum menikah ya.
diundang ke Ciamis. Di situ ada pesantren besar, kiainya datang cara nikahan. Dulu saya dikeresakan, Allah ditakdirkan duduk berdampingan dengan Al-Mukarram ini, dengan pimpinan kiai besar di situ, pimpinan pesantren besar, banyak katanya. Ya usia kurang lebih seperti Pak Kiai Adnan. Dari mulai saya duduk sampai saya mau naik panggung, cekurang sudah tenanya sakemek-kemek aja. Pak Jadi tidak ada pertanyaan. Kan kalau umumnya ya, saya kan tamu, beliau pribumi, dari mana? Kan umumnya gitu ya, ada dari mana, sudah nikah apa belum, dan lain-lain lah. Oke, beliau duduk, saya juga duduk. Dari mulai duduk, atau udah katingali aja di rumah. Mohon maaf, saya mencoba. Wajahnya seperti ini. Singkat cerita, acara dimulai. Ngaji Quran. Masuk sambutan. Beliau ini sambutan mewakili Sohibul Bait. Salam nafas saya tuh adek. Dari mulai beliau salam sampai turun tidak melihat mustami. Beliau tuh gini aja melihat ke neon ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menipas ya. Sampai waalaikumsalam turun tidak ngelirik sedikit pun ke mustami. Nah itu dulu saya di nahate goreng. Wah ini ditonyok. Kenapa ditonyok? Sulit senyum dia orang. Tidak pernah saya temukan di Quran di hadis wajah orang yang beriman itu wajahnya cemberut. Tonyok sesuai. Dulu saya sebelum terpilih sama Abah naik Pak Bu, 15 menit pertama sengaja digoyang, maksudnya supaya senyum-senyum. Ngobojek nyanyi di ayah-ayah. Wah ramai. Itu Kiai Haji masih kena kieu. Dinahat keheteh teras-teras. Nah, belum ilham datang, apa yang dilakukan? Saya nanya ke yang hadir, nanyanya ke sana, tujuannya nonjok ke situ. Dulu kudu diinsapan dosa. Bapak Ibu, abdi bade naros. Nah, ieu nu hadir sadena hoyong lebet surga. Opreng, hayang Pak Ustaz. Ibu-ibu paling kencang. Hoyong lebet neraka alim. Wah, pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, nah ayah, apakah ada penghuni surga yang wajahnya cemberut? Orang-orang nggak ada. Tahu Red? Saya ngelirik ke Kiai tadi pas ngelirik, mulai saya benang siapa baik. Nah, dulu saya itu paling jadi itu paling tidak boleh. Abah bilang, dan baik kaciri mah pura-pura itu kaciri. Biar terlihat, tapi pura-pura tidak ada. Kekurangan orang, keburukan orang harus seperti itu. Pura-pura tidak terlihat. Baik. Nah, diri ini banyak masalah. Diri ini lebih cinta ke duniawi, lebih cinta ke harta, lebih cinta ke syahwat daripada cinta kepada Allah, daripada cinta ke orang-orang yang sudah cinta kepada Allah. Eta teh gering diri teh. Ini harus diobati. Niatkan pergi manakib untuk mubarak, untuk mengobati diri. Oh, kita lanjutkan masalah ini. Diri ini masih banyak masalah. Kita ini lebih senang dikasih apa senang ngasih nih? Nah, saya tidak tahu kan. Kalau masih senang dikasih, senangnya itu dikasih aja terus. Nah, bab ngasih masih sulit, itu masih sakit diri kita. Niatkan pergi ke manakib mengobati diri itu. Ya Allah, berikan karomah dengan karomah barokah pengasabah supaya berubah hasil, supaya berubah rasa ini yang asalnya senang dikasih. Ya Allah, berikan robah aku supaya aku senang ngasih.
naik. Ya Allah, alhamdulillah Allah nuhun abi teh tos resep manaki bukan mana-mana pergi ke sana kemari, alhamdulillah ya Allah. Nah, kalau dibuka kesadaran, ya Allah berikan kepadaku melalui karomah guruku pengusaha Allah supaya aku dimulai senang manaki di rumahku. Oh, eta geuning kene ucana manaki di rumah. Wah, ini mulai terbelalak. Kudu manaki di imah, kudu masak kabur di imah. Saya tidak akan berhenti. Manakib itu bukan paras, bukan. Manakib tadi itu baca Quran, sholawat, tanbih, tawasul, manqobah, selesai tutupan Yasin. Kalau tidak ada yang bisa ceramah, oleh sendiri diborong bisa, berdua suami istri bisa. Kalau di sebuah rumah tangga belum kompak dua-duanya, jangan memaksakan. Suaminya udah senang manakib, teng kemana? Aduh, saya mau dong ngadain di rumah. Istrinya belum setuju. Misalkan, jangan maksa istri. Terus gimana? Jangan dulu ngundang banyak orang. Sendiri bapak sebagai suami laksanakan manakib. Ajak silakan istrinya. Mau mengikuti? Tidak. Mau duduk mengikuti? Tidak. Bapak saja sendiri. Karena sabda Abah Anom ke Abah Awas yang saya dengar, ari kahadean teh, sorry bahasanya bukan gitu. Lamun hayang kana kahadean ulah sok dikekeuweuk bisi eueuh deui. Kalau hati kita sudah digetarkan, dibersihkan untuk mau melakukan satu kebaikan, jangan suka dinanti-nanti, nanti bisa hilang lagi. Karena kemauan itu bukan dari kita, dari Allah lewat Syekh Mursyid. Ngerti nggak? Lamun ayah seorang suami, hayang manakib, tapi pamajikan acan hayang, biarin istri kita saja laksanakan. Atau sebaliknya, istrinya sudah ngebet pengen, suaminya masih sakit tadi hatinya, ibu saja laksanakan. Karena bisa, bisa jadi MC sendiri, baca Quran Fatihah juga cukup, tanbih tinggal dibaca, sholawat tinggal dibaca, tawasul tinggal dibaca, ada bukunya, manqobah tinggal dibaca, ada bukunya, selesai tutupannya. Terus jangan henti. Itu mental murid jadi, tidak nunggu banyak orang. Karena sabda Abah manakib tidak ada manakib sendiri. Semua yang ditawasuli hadir di tengah-tengah kita yang mentawasuli. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu hormatin simpuri. Saya tidak kemana-mana bicaranya, ngobrolin amalan supaya kita lebih merasakan, meyakini semua sudah disiapkan Masya Allah. Kita lanjutkan. Diri ini masih sakit. Contoh bagi suami dulu ya. Kalau kita ngobrol sama istri orang lain suka ya ayo ngobrol aja pemajikan sorangan, ini camerut, nggak tahu, ambil aja sendiri. Itu sakit tuh suami yang seperti itu. Siapa itunya? Aku ayo. Rek haji, rek ustad, rek ya, rek jangwatan, rek ente mana jering lah gitu. Jangan dimaafkan, kamu sakit, tempeleng sama diri kamu. Jauh-jauh ngobrol ke sana kemari, nah penyakit. Nah untuk bila himit, coba lihat Syekh Mursyid. Subhanallah. Sobah melanjutkan bumi di pinggir kanan ya. Ingat, kalau sahabat ambil cau dewa contohnya ya. Ambil pisang, dibuka sama apa? Iwan-iwan yang sudah pada makan malam Jumat kan sudah ngumpul tuh. Dia aja sesendok dimakan Abah. Ngambil lagi, langsung disuapkan ke Umi yang posnya di sini. Abah satu sendok lagi kasih Umi. Yang lain singkarice pergi. Ada kata Abah gimana? Keun antuk ngerah kabaritaan. Pendidikan. Kalau seorang suami sudah memanjakan istri, menghormati istrinya, membahagiakan istrinya, bukan harus dengan beli emas 38 kg dulu udah eueuh duitnya.
saya we tahu apaan jauh pamajikan teh. Sekali jadi jangan jauh. Tanya nanya ini suami kan, kecuali yang belum punya istri atau perjaka atau duda. Saya doakan cepat nikah yang perjaka atau duda. Nunggu baru gak pamajikan, nggak usah jauh-jauh, ngecek saya nih suami, saya ini masih sakit apa tidak, ceknya gampang. Ting, kita kalau mau menyuapi istri gimana? Gimana maksudnya gimana? Malu apa tidak? Kadang-kadang banyak suaminya, jangankan nyuapin, istrinya mau pegang tangan suami saja, mau jalan, oh ngapain? Biasa-biasa aja. Terus suami sakit gitu. Bodoh saya. Jangan jauh-jauh, ya bisa teka kemot ya. Istilah komputer 4 teka kemot, nggak kebahas. Beringal itu beringal dia manaki. Ternyata kamu ke istri saja masih jelek sifatnya. Itu penghalang rezeki. Kalau saya harus bilang, hati-hati bapak-bapak. Penghalang rizki, di antara penghalang rizki yang kuat, yang kokoh bagi suami adalah belum bisa membahagiakan istri. Sekali lagi bukan harus bangun rumah bertingkat, dacan gablok duit mana. Ayo saya mantan. Bukan untuk membelikan emas kilo-kilogram, dacan ayah duit mah. Terus bagaimana? Tah sikap ucapan ke istri teh. Sekali lagi mun kurang masih kene suntuk sentak, pelatat pelotot ke istri, gigi satu aja terus ngomong sama istri teh. Tahu gigi satu? Itu gigi satu. Turunin atuh ke gigi dua. Turun dari gigi tiga. Gigi empat. Saya. Itu gigi empat itu. Saya mah Pak jujur tah eta we keur ngomean diri. Ka pamajikan teh. Ya. Alhamdulillah bisa ya, bisa dengan karomah para sahabat. Itu sekali lagi kita niat manakiban satu mengobati diri sendiri. Begitupun istrinya sama ke suaminya. Oh sekali betul. Sama istri juga. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, yang tadi Abah bilang, kalau dulu diawali, kalau ibu-ibu ingin termasuk istri yang solehah, maka ibu-ibu harus bersabar dengan sifat buruk suaminya. Kamu lagi ngagerang. Inilah toriko. Sebetulnya yang tadi masalahnya di diri orang. Contoh, ada ibu-ibu dari Kuningan. Kata sesepuhnya bahwa, "Mak, sok jangan mumpung kepayahan Abah. Bisi badannya Yosua, si emaknya itu erak badannya. Naon kata Allah, cama dulu. Nyamperkeun kan, Abah. Punten Abah. Caroge abdi mah lamun digugahkeun subuh teh sok ngambek. Abah, suami saya kalau dibangunin subuh suka ngambek." Kata Abah, ya biarin aja, jangan dibangunin. Waktu Abah ada abdi na isin, pakai jeung era. Nu sarena salakina ke urang jeung era. Ari abdina dosa teu dosa. Komo diudahkeun kalah ngadapna. Keun ulah ngaganggu kenikmatan batur. Kata Allah, ngambuk-ngambuk sih. Bae kan di semat ayeuna ka hareup ulah coba-coba ngabudahkeun salaki nu keur niti brasare. Kali itu nanti keun bae masing teu hudang deui ge. Tinggal dikubur. Ibu-ibu jangan capek dengan sifat buruk suami. Kita saja perbaiki, perhalus, persoleh. Bahkan Bapak Ibu yang saya muliakan, suami yang mohon maaf ya, ini dari pembahasan saja. Suami yang akhlaknya kurang baik itu nanti bisa diperbaiki oleh kesolehan istrinya. Wah, amin semua nih. Kenapa? Kita logikakan. Al-qalbu kal mir'ati. Hati itu bagaikan cermin, Bapak Ibu. Kita punya hati,
Suami punya hati, kita punya cermin, suami juga punya cermin. Nah, hidayah Allah, nurullah yang nanti akan merubah sifat buruk suami kita atau istri kita, kita minta nanti. Contoh, kalau umum kan begini, kalau misalkan suaminya yang buruk akhlaknya, mintalah istrinya, ya Allah, aku mohon semoga suamiku disolehkan. Kan umumnya begitu ya. Kalau sudah bertorekat, lain itu ngadoana salah itu. Salah, kia ngadoana. Ya Allah, abdi nuhunkeun, solehkeun manah abdi. Ke kita dulu. Ya Allah, solehkan hati saya. Ya Allah, bersihkan hati saya. Itu bukan mikirin suami, bukan mikirin istri, diri urang nu kudu soleh, diri urang nu kudu solehah. Maka ibaratnya sebuah cermin. Kalau cermin ini kotor, Bapak Ibu, numpuk dengan debu-debu, bagaimana cahaya yang ketika disorotkan ke cermin ini bisa kita pantulkan ke cermin-cermin yang lainnya? Ini cermin, bukan cermin yang biasa, cermin yang suka pakai ngaca. Ya, kalau cerminnya kotor, penuh dengan kotoran, ada senter cahaya sengaja ditujukan ke cermin tersebut. Cahaya sengaja. Apakah cermin yang kotor ini ketika disenterkan cahaya ke cermin ini yang kotor, berapapun wattnya, apakah bisa dipantulkan lagi apa tidak? Moal bisa, moal bisa, Kang. Nepi ka ieu ge moal bisa. Jadi wahai para istri-istri yang Allah takdirkan punya suami, yang Allah takdirkan suaminya masih buruk akhlaknya, ulah mikiran goreng suami, bersihkan sing fokus cermin hati kamu. Inilah thariqah. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Mur. Begitupun suami. Hei suami yang Allah takdirkan punya istri masih hese akhlaknya, masih sulit, jangan mikirin istri kamu, tapi fokuslah membersihkan hati kamu, cermin hati kamu. Terus setik-setik digosok, bray. Terus semakin kinclong, maka ketika nanti kita semakin bersih, hadirin yang saya muliakan, Allah mentransfer cahaya lewat karomah Syekh Mursyid, maka mau dikemanakan saja nanti akan terpantul kepada hati, kepada cermin orang lain. Alhamdulillah. Itu capek diajar torekat mah. Terus saya kena diri sorangan. Inilah rumus dalam bertauhid. Pokok yang pertama kita niat mengobati diri saja. Turunkan sekarang ke amaliyah. Apakah amaliyah mursyid yang sudah diizazahkan oleh Syekh Mursyid Penguasa Abah Awas 24 jam sudah istiqomah kita laksanakan? Penyakit jangan dibiarkan. Apakah sholat sudah terbiasa awal waktu? Jawaban ada di Bapak Ibu. Kalau belum, kita masih sakit. Alhamdulillah Ustaz sudah diberikan kekuatan sholat awal waktu terbiasa. Cuma ya Allah, tahajud susah, penyakit ya. Terus ya Allah, dengan karamah Abah leuleuskeun mana abdi supaya diresepkeun kana amalnya. Alhamdulillah Pak Ustaz 5 waktu saya sudah on time. Tahajud juga ringan. Ya Allah, isrofna aja belakang. Penyakit terus saya minta. Keun bae nepi ka mana? Kapan nanti diputrakeun Allah gerakan lewat Syekh. Jangan kemana, itu fokus Pak. Fokus. Nah, satu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, niatkeun manakiban teh nambaan keluarga. Keluarga ini ya ada suami, ada istri, ada anak, ada mertua, ada menantu, ada bibi, ada buah. Sok aya wae pakai rok nanya. Sok aya wae nyung nanya. Obatan kumaha kiban. Obatan kumaha kiban. Ada kan manakib di keluarga kita. Berkah. Bapak Ibu. Lihat, kalau ada perpecahan di keluarga, apa saja nepi ka tepatanya. Padahal jalan gede, tapi ketika jalan kayak keuyeuk tuh keuyeuk. Punten ya Pak Kiai.
jalan besar itu saudara bibina lembang di itu kade ya alona tidak kade jalan gede tapi jika ke awak kade itu banget kayak sama yang dari sini juga nggak mau lihat ke sini jika ke aduh itu keluarga sakit naudzubillahi min apakah bisa sembuh dengan manakib? Bisa. Di manakib ada doa yang sering kita baca. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana ya Allah bukakeun kasulit kabingung masalah perpecahan di antara keluarga kami, di antara warga kami, di antara personil kami, di antara karyawan kami. Itu lega artinya. Namun ngerti tak presiden aduh gitu. Meskipun manakib di sana itu ada. Tapi siapa tahu ya. Amin ya rabbal. Wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Bukakeun ya Allah engkau maha pembuka. Yang asalnya nggak nanya jadi mau nanya. Tuh sampai dengan manakib. Hadirin yang saya muliakan. Baik, yang ketiga kita percepat. Niatkan manakiban ini mengobati usaha. Siapa yang punya usaha? Rata-rata punya usaha. Apa saja usahanya? Ubaran, mandagna usaha, perusahaan, bisnis, ekonomi, manakiban. Cuma saya kasih apa ya? Saya mau ngobrol sebetulnya yang pada punya bisnis mah, pakai nah, lain sabulan sekali manakibna. Sebetulnya mutosnya yang punya usaha ugal poe manakibna. Iya, karena untuk kudu dibenteng Kang Omik. Boleh, nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau mau nyebut manakiban teh pesugihan mana? Pesugihan teh lain ngababi, lain ngiprit, lain mujak, manakiban teh pesugihan. Wajar sekarang Pak Insinyur sebulan berapa kali di sini manakib? 4 kali. Wajar nggak anak ketua, ketua mah kudu gagah. Dibenteng ke manakib. Lamun lemah ngajengkan tak ketua. Maka saya support terus Pak Insinyur tuh dipilih sama Abah. Tadi diskusi itu dari terminal ke sini Pak Insinyur tuh dipilih sama Abah. Silakan jalan terus sekarang. Kan Abah udah bilang Muhaimin 1, 2 dan seterusnya ya. Maka doakan Pak Insinyur Daryoto panjang usia dan sehatnya, istiqomah, dibukakan rezeki. Untuk apa? Membuka muhaimin selanjutnya. Signifika muhaimin 1380. Anaknya ngatur darah kayak sabantan. Kan kudu ngulul hikmah. Cita-cita mah harus tinggi. Semangat terus. Sekali lagi, memang harusnya manakib di ini basis yang sebutnya